PT Bangun Karya Perkasa Jaya Terbuka kegiatan usaha utama, bergerak dalam bidang konstruksi umum dan konstruksi baja berkedudukan di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Jumlah saham yang ditawarkan, sebanyak-banyaknya 325 juta saham baru dengan nilai nominal Rp25, setiap saham atau sebanyak-banyaknya 20,00% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah penawaran umum yang selanjutnya dicatatkan pada BIK. Pada tanggal pencatatan, jumlah saham yang dicatatkan sebanyak-banyaknya 1.625 juta saham baru atau mewakili sebanyak 100% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah penawaran umum. Harga penawaran Rp120 sampai dengan Rp130 per saham. Jumlah penawaran umum sebanyak-banyaknya Rp42.250 juta. Perbandingan saham baru dibandingkan waran seri. Setiap dua saham baru yang diterbitkan dalam rangka penawaran umum perdana saham akan mendapatkan satu waran seri. Jumlah waran seri sebanyak-banyaknya 162.500.000 waran seri yang menyertai saham baru perseroan dalam rangka penawaran umum perdana saham atau sebanyak-banyaknya 12,50% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum ini disampaikan dengan penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek PT Indo Capital Sekuritas. Ini dia porsi pemegang saham perseroan setelah melakukan penawaran umum. PT Bangun Karya Arta Lestari akan memegang sekitar 44,76%. Hokwan Darmo Budiono akan memegang sekitar 15,38%. Brigita Notoatmojo akan memegang sekitar 12,59%. Pramana Budiharjo akan memegang sekitar 0,002%. Masyarakat akan memegang sekitar 18,09%. Program SA akan memegang sekitar 0,09%. Waran seri akan memegang sekitar 9,09%. Kemudian kita lihat dari laporan posisi keuangan perseroan. Dari segi aset lancar maupun aset tidak lancar, perseroan mengalami peningkatan jika dilihat secara menyeluruh, walaupun mengalami penurunan di 2020. Bahkan jika dilihat per kuartal 1 2022, aset perseroan juga mengalami peningkatan. Dari yang semula jumlah asetnya Rp122.730.623.494 di akhir tahun 2021 menjadi Rp133.791.996.978 per kuartal pertama 2022. Liabilitas juga tampak kompak dengan aset yang juga mengalami peningkatan. Kemudian dari sisi ekuitas, walaupun liabilitas mengalami peningkatan, hal itu tidak membuat ekuitas berhenti bertumbuh. Tampak ekuitas di Desember tahun 2021 Rp48.373.940.2020 naik per kuartal 1 2022 menjadi Rp50.440.797.342. Rencana penggunaan dana seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum perdana saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja, antara lain 1. Sekitar 45,90% untuk pembangunan gudang digital berdasarkan surat penunjukan pelaksana pembangunan gudang entitas anak yaitu PT Karya Asmon Solusi nomor 001 DIRKSSVI 2022 tanggal 9 Juni tahun 2022. 2. Sekitar 54,10% untuk biaya penyediaan bahan baku material, biaya pembelian perlengkapan kerja, biaya perawatan mesin beserta perangkat pendukungnya. Sedangkan dana yang diperoleh perseroan dari pelaksanaan waran seri, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan untuk penambahan modal kerja perseroan, antara lain untuk biaya penyediaan bahan baku material, biaya pembelian perlengkapan kerja dan biaya perawatan mesin beserta perangkat pendukungnya.
Kemudian kita lihat dari laporan laba rugi perseroan. Dari data penjualan perseroan berkisar antara 80 miliar sampai 200 miliar per tahun. Dari data tersebut penjualan perseroan volatilitas sangat besar. Walaupun begitu jika dilihat dari net profit perseroan selalu mencatatkan laba. Volatilitasnya juga bisa dilihat dari laba per lembar saham atau earning per share perseroan. Baik dilihat dari tahun ke tahun maupun kuartal per kuartal terlihat sangat volatil. Yang terakhir dari arus kas perseroan. Jika dilihat dari arus kas aktivitas operasinya mengalami surplus selama 2 tahun terakhir. Dari sisi arus kas aktivitas investasi juga baik karena selalu negatif. Arus kas aktivitas pendanaan perseroan juga negatif di tahun 2019 sampai 2020. Jika dilihat dari data perseroan cenderung membayar utang bank lebih besar daripada meminjam. Tapi bukannya di tahun 2021 arus kas aktivitas pendanaan perseroan positif itu buruk. Mungkin saja perseroan sedang melakukan proyek karena perseroan perusahaan konstruksi yang membutuhkan dana besar untuk arus kasnya.